Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tercinta Al-Fatonah, di mana saja Anda berada, pada kesempatan pertemuan kali ini, izinkan Abah mengajak diri Abah dan mengajak kita semua untuk kembali bermuhasabah, untuk kembali mencoba mengintrospeksi diri. Gerangan apa yang pernah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Muhasabah ini penting. Introspeksi diri itu penting, tentu dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Muhasabah yang pertama atau introspeksi yang pertama ini, coba kita bertanya, adakah perasaan kebencian? Apakah perasaan dendam tengah menyelimuti kita saat ini? Kikislah, hilangkan perasaan-perasaan itu. Karena benci dan dendam hanya akan bisa menyita seluruh waktu dan pikiran kita. Dan kita tidak akan menjadi manusia yang produktif karena senantiasa digelayuti oleh perasaan-perasaan buruk tersebut. Kita tidak akan bermanfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga, atau untuk siapapun jika perasaan itu ada dan tetap tidak berkembang dari diri dan pikiran juga hati Anda. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari sepenuhnya kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita. Ladang pahala. Kekurangan siapa? Keluarga kita. Kekurangan siapa? Istri kita, kekurangan anak kita, kekurangan tetangga, kekurangan dari sahabat-sahabat kita. Sekali lagi, itu merupakan ladang pahala buat kita. Untuk apa? Untuk memaafkannya. Kemudian untuk apa? Untuk mendoakannya. Untuk apa lagi? Untuk memperbaikinya. Dan tentu saja tetap juga harus menjaga aibnya. Saudaraku, sahabat Al-Fatonah, kita sadari betul, bukan gelar, bukan jabatan, bukan kedudukan, apalagi kekayaan yang akan menjadi seseorang itu mulia. Bukan. Bukan karena jabatan yang tinggi dia menjadi mulia. Karena harta yang begitu melimpah dia jadi mulia. Belum tentu.
Kenapa? Karena jika kualitas pribadinya itu buruk, kualitas pribadi kita itu buruk, maka semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Sadari itu. Jangan lantas kita bangga dengan jabatan kita, kedudukan dan harta, dan lain sebagainya. Kalau kita buruk, tetap akan menjadi topeng tanpa wajah. Masya Allah. Kemudian mungkin saat ini Anda, kita atau siapapun tengah menjadi seorang pemimpin. Ingat, ciri seorang pemimpin yang baik tentu akan tampak dari kematangan pribadinya, dari buah pikirannya, buah karyanya, serta tentu integritas yang dimiliki antara kata, ucapan, hati, dan perbuatan sebanding lurus atau tidak, atau malah sebaliknya. Kalau apa yang diucapkannya, kalau apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, Masya Allah, dia bukan tipe seorang pemimpin yang baik. Bahkan bisa jadi pemimpinnya akan mencelakai siapa yang dipimpinnya. Saudaraku, sahabat Al-Fatonah rahimakumullah, mari kita bermuhasabah untuk berikutnya. Jika kita belum sempat, belum bisa membagikan harta atau kekayaan kita, belum sempat, entah kesibukan, entah kemampuan kita sendiri yang memang tidak mampu untuk berbagi, maka ada baiknya bagikanlah contoh, bagikanlah kebaikan kepada orang lain, karena tentu saja itu akan menjadi suri tauladan untuk banyak orang. Kemudian saudaraku, jangan pernah menyuruh, meminta, atau memerintahkan orang untuk berbuat baik. Awali segalanya, awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Jadi jangan lantas menyuruh orang untuk berbuat baik, sementara diri kita pun masih tercela. Saudaraku, pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan amal terbaik di hari ini. Baik dengan materi, baik beramal dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal amal dengan senyuman yang tulus. Minimal. Dan ketahuilah saudaraku, muhasabah ini juga yang terpenting. Para pembohong, para pendusta akan dipenjarakan oleh kebohongannya sendiri. Ya, terpenjara, tidak bebas. Karena selalu berbohong dan berbohong, berdusta dan berdusta, itu yang akan menghalangi langkah. Terpenjaralah dia dengan kebohongan dan dusta-dustanya. Saudaraku, bila saja
kita banyak memiliki harta, maka kitalah yang akan menjaga harta itu. Namun, jika kita memiliki ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang akan memelihara kita, menjaga kita untuk tidak berbuat yang semena-mena. Maka terus jangan bosan dan jangan ada kata terlambat untuk tetap istiqomah mencari ilmu. Saudaraku, bila hati kita bersih, rasanya tak ada waktu untuk berpikir licik, berpikir curang, atau berpikir dengki. Kenapa? Karena bersihnya hati kita, karena tulusnya hati kita, karena ikhlasnya hati kita. Maka tidak ada waktu untuk berpikir licik, untuk curang, menganiaya, dan sebagainya. Maka tetap jagalah hati kita untuk tetap bersih. Saudaraku, bekerja keras adalah bagian dari fisik, dari dhahir, dari raga kita. Sementara bekerja cerdas merupakan bagian dari akal, pikiran, otak kita. Sedangkan bekerja ikhlas itu keluar dan lahir dengan sendirinya dari hati kita. Siapapun diri kita, jadikanlah kritik, jadikanlah teguran, bahkan bisa jadi penghinaan. Yang kita terima adalah sebagai jalan untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah marah, kesal, kecewa kalau pekerjaan kita dikritik, kalau pekerjaan kita kurang bagus, kemudian mendapat teguran. Terimalah. Karena niscaya apa ya kekurangan kita dari pekerjaan yang kita lakukan, dari amal yang kita lakukan hari ini, maka esok pekerjaan itu akan lebih baik. Pekerjaan itu akan lebih sempurna. Nah, saudaraku, hidup ini ingat, tidak pernah dua kali, hanya sekali saja. Maka jadikanlah hidup hari ini lebih baik dari kemarin, dan tentu saja kehidupan yang kita jalani hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang jadi muhasabah kita, jadi introspeksi kita yang telah Abah sampaikan tadi. Dan tentu saja yang terpenting bukan bisa atau tidak kita melakukan itu semua, tapi apakah kita akan tetap tekun, tetap istiqomah, berada di jalan kebenaran. Dan Allah sangat mencintai kebenaran, Allah sangat mencintai kebaikan. Maka berbuat baiklah setiap saat, setiap waktu, untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah itu akan jadi amal kebaikan buat kita semua sebagai bekal di hari kelak nanti. Demikian, mohon maaf bila ada kehilafan, kekurangan,
kebodohan adalah mutlak milik Abah pribadi, kebenaran tentu mutlak datang dari Allah bersama Rasulnya. Kita tutup dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.